ketika cinta datang, usia hanyalah angka. Tapi bagaimana jika seorang nenek berusia 80 tahun menikahi pemuda 20 tahun? Tidak ada yang menyangka malam pertama mereka penuh ketegangan, hingga kejadian mengejutkan terjadi. Nenek mengandung dan akhirnya melahirkan anak mereka. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang tak biasa, tetapi juga tentang perjuangan, ketulusan, dan keajaiban yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Yuk, simak kisah ini, dan semoga bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang wanita tua bernama Siti. Usianya sudah 80 tahun, namun ia masih tampak sehat dan penuh semangat. Sejak muda, Siti telah melalui berbagai lika-liku kehidupan. Ia adalah seorang janda yang telah kehilangan suaminya sejak 30 tahun yang lalu. Meski demikian, ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi, ia merawat kebunnya yang dipenuhi dengan berbagai jenis bunga dan tanaman herbal. Baginya, kebun itu bukan sekadar tempat bercocok tanam, tetapi juga ruang untuk merefleksikan kehidupannya. Ia percaya bahwa setiap tanaman yang tumbuh mencerminkan perjalanan hidup seseorang. Ada yang tumbuh subur, ada yang layu, dan ada yang butuh perhatian lebih. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rian datang ke desa itu. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun ia telah menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Rian berasal dari kota besar, tetapi karena keadaan ekonomi yang sulit, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di desa tempat tinggal bibinya. Dengan tekad bulat, ia mulai bekerja sebagai buruh bangunan di proyek rumah warga desa. Tidak butuh waktu lama, Rian mulai dikenal sebagai sosok yang rajin dan sopan. Ia mudah bergaul dengan warga desa dan kerap membantu mereka tanpa pamrih. Namun, dari semua orang yang ia temui, ada satu sosok yang menarik perhatiannya lebih dari siapapun, Siti. Rian pertama kali bertemu Siti saat ia sedang mengantar bahan bangunan ke rumah tetangganya. Kala itu, Siti tengah menyiram bunga-bunganya di halaman rumahnya. Rian terpesona melihat cara Siti merawat tanaman dengan penuh kasih sayang. Ia mendekat dan mulai berbincang. "Bunga-bunga ini indah sekali. Nek, apa rahasianya?" tanya Rian dengan senyum ramah. Siti tertawa kecil dan menjawab, "Tidak ada rahasia, Nak. Mereka hanya butuh perhatian dan cinta." Perkataan Siti itu entah mengapa begitu membekas di hati Rian. Sejak saat itu, ia sering mampir ke rumah Siti, membantu pekerjaan sehari-hari, dan mendengarkan cerita-ceritanya. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, hubungan antara Rian dan Siti semakin erat. Awalnya, Siti menganggap Rian sebagai cucu sendiri. Namun, ada sesuatu dalam cara Rian memperlakukannya yang berbeda dari sekadar rasa hormat kepada seorang nenek. Rian tidak hanya mendengarkan cerita-cerita Siti, tetapi juga memperhatikan setiap hal kecil yang membuatnya bahagia. Ia membawakan Siti makanan kesukaannya, membantunya menanam bunga baru di kebun, dan bahkan menemani Siti berjalan-jalan sore di sekitar desa. Pada suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah warna keemasan, Rian memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. "Nek Siti, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku merasa sangat bahagia setiap kali bersamamu. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang aku tahu, aku mencintaimu," ucapnya dengan suara penuh keyakinan. Siti terkejut, matanya membesar, dan hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar pengakuan cinta di usianya yang telah senja. Setelah mendengar pengakuan Rian, Siti dilanda kebingungan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang masih sangat muda bisa mencintai seorang wanita tua seperti dirinya? Ia memikirkan banyak hal dalam semalam. Namun, satu hal yang tidak bisa ia pungkiri adalah bahwa kehadiran Rian telah membawa kebahagiaan dalam hidupnya yang sudah lama sepi. Dengan penuh keraguan, Siti berkata kepada Rian, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memberikan kebahagiaan yang kau harapkan, Nak."
Aku sudah tua. Namun, sebelum Siti bisa melanjutkan kata-katanya, Rian menggenggam tangannya dan berkata, "Kebahagiaan tidak diukur dari usia, Nek. Kebahagiaan datang dari hati yang tulus mencintai." Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Siti menerima cinta Rian. Keputusan mereka untuk menikah menjadi perbincangan hangat di desa. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang mencibir dan mencurigai niat Rian. "Dia pasti hanya mengincar harta nenek itu," kata seorang warga. Namun, Rian tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting baginya adalah kebahagiaan mereka berdua. Setelah berbagai persiapan, akhirnya pernikahan mereka digelar dalam upacara sederhana di hadapan keluarga dan beberapa warga desa yang mendukung. Namun, yang tidak mereka sangka, pernikahan ini hanya awal dari perjalanan penuh kejutan. Malam pertama mereka yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan justru dipenuhi dengan ketegangan dan rasa canggung. Siti merasa gugup, begitu pula dengan Rian. Bagaimana mereka harus menjalani kehidupan sebagai suami istri dengan perbedaan usia yang begitu besar? Apakah cinta mereka bisa bertahan menghadapi tantangan yang akan datang? Rian dan Siti mencoba menjalani hari-hari pertama mereka sebagai suami istri dengan penuh kehati-hatian. Meski usia mereka terpaut jauh, Siti menemukan kenyamanan dalam cara Rian memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan hormat. Rian tidak pernah menuntut apapun dari Siti. Baginya, pernikahan mereka bukan sekadar tentang hasrat, melainkan tentang kehangatan yang ia rasakan ketika berada di samping wanita yang telah mengajarkannya banyak hal tentang hidup. Namun, meski kebahagiaan mulai tumbuh dalam hati mereka, bayang-bayang keraguan dan cibiran masyarakat terus menghantui. Tetangga-tetangga mereka mulai semakin sering membicarakan keabsahan hubungan mereka. Ada yang berbisik di pasar, ada yang menatap dengan sinis saat mereka berjalan bersama di desa. Siti, yang seumur hidupnya dikenal sebagai wanita yang penuh wibawa dan dihormati, mulai merasakan tekanan dari sekitar. Bagaimana mungkin perempuan setua itu bisa menjadi istri yang baik? Bisik seorang wanita kepada temannya saat melihat mereka di depan rumah. Dia pasti hanya terbuai oleh perhatian pemuda itu. "Kasihan," sahut yang lain. Rian melihat bagaimana sorot mata orang-orang mulai menusuk hati Siti. Namun, ia menggenggam tangan istrinya dengan erat, mencoba meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu mereka buktikan kepada siapapun. Malam-malam mereka pun diisi dengan berbagai percakapan mendalam. Rian akan duduk di samping Siti, mendengar setiap kisah masa lalu yang ia ceritakan dengan penuh kenangan. Ia mendengarkan bagaimana Siti harus berjuang membesarkan anak-anaknya seorang diri, bagaimana ia kehilangan orang-orang yang dicintainya satu persatu, hingga bagaimana ia akhirnya harus menerima kenyataan bahwa hidupnya akan dihabiskan dalam kesunyian. "Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mencintaiku lagi," kata Siti suatu malam, dengan suara bergetar. Rian tersenyum dan berkata, "Kamu layak dicintai, Nek, dan aku di sini untuk membuktikannya." Namun, sesuatu yang tak pernah mereka duga mulai terjadi. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Siti merasakan perubahan yang aneh dalam tubuhnya. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan akibat aktivitas sehari-hari. Namun, seiring waktu, gejala-gejala yang ia rasakan semakin jelas. Ia mulai sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya terasa lemas, dan ada sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Rian, yang mulai khawatir dengan kondisi istrinya, memutuskan untuk membawanya ke dokter di kota terdekat. "Mungkin ini hanya karena usia," kata Siti, berusaha menghibur diri sendiri. Namun, dalam hati, ia tidak bisa mengabaikan firasat aneh yang menyelimutinya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis, dokter memberikan kabar yang hampir membuat mereka berdua terjatuh dari kursi. "Nenek Siti, Anda sedang mengandung," kata dokter dengan nada tak percaya. Siti dan Rian hanya saling berpandangan, tak mampu berkata-kata. Bagaimana mungkin? Seorang wanita berusia 80 tahun mengandung? Ini adalah sesuatu yang bahkan dalam dunia medis dianggap mustahil. Dokter pun kebingungan, namun hasil pemeriksaan tak bisa disangkal. Siti sedang hamil. Kabar kehamilan Siti langsung menyebar seperti api di tengah desa.
Orang-orang yang semula mencibir pernikahan mereka kini terkejut. Bahkan ada yang tak percaya. "Ini pasti lelucon," seru seorang tetangga. "Mana mungkin wanita setua itu bisa hamil?" tambah yang lain. Namun, tak peduli seberapa besar keraguan masyarakat, kenyataannya tetap tak bisa diubah. Siti benar-benar mengandung anak dari suaminya yang 60 tahun lebih muda. Kehamilan ini tidaklah mudah. Tubuh Siti yang sudah menua mengalami berbagai kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Setiap hari, Rian merawat istrinya dengan penuh kesabaran. Ia memastikan Siti makan dengan cukup, beristirahat dengan nyaman, dan menghindari stres yang berlebihan. Ia bahkan mulai membaca buku tentang kehamilan dan berkonsultasi dengan para dokter untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan baik. "Aku akan menjaga kamu dan bayi kita," janji Rian. Setiap kali ia melihat istrinya tertidur dengan perut yang semakin membesar. Namun, semakin besar kehamilan Siti, semakin besar pula tekanan yang mereka rasakan. Media mulai berdatangan, menanyakan tentang fenomena yang dianggap ajaib ini. Para ilmuwan mencoba mencari penjelasan medis, sementara wartawan dari berbagai daerah ingin mewawancarai mereka. Kehidupan yang semula tenang berubah menjadi sorotan dunia. Siti mulai merasa lelah dengan perhatian yang berlebihan, tetapi Rian selalu ada di sampingnya, memberikan ketenangan dan perlindungan. "Kita hanya perlu fokus pada keluarga kecil kita," ucap Rian, sambil mengelus lembut perut Siti. Hari yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba. Setelah 9 bulan penuh keajaiban dan tantangan, Siti akhirnya harus menghadapi momen paling menegangkan dalam hidupnya, melahirkan. Proses persalinan yang sangat berisiko membuat tim medis bersiaga penuh. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Siti akan selamat melewati ini. Namun, dengan semangat yang luar biasa, Siti berjuang. Dan pada akhirnya, tangisan bayi mungil menggema di ruangan itu. Seorang anak laki-laki yang sehat telah lahir ke dunia, membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi kedua orang tuanya. Siti menangis, memeluk bayi kecil yang ada di pelukannya. Ini adalah keajaiban," bisiknya. Rian, yang juga menangis bahagia, mencium kening istrinya dan berkata, "Kamu luar biasa. Kamu telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas." Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Kehidupan anak mereka, yang diberi nama Cahaya, menjadi pusat perhatian semua orang. Sejak kecil, Cahaya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, tetapi juga penuh sorotan. Setiap langkahnya selalu mendapat perhatian dari masyarakat, ilmuwan, hingga media yang terus mengikuti perkembangannya. Bagaimana mungkin seorang anak lahir dari ibu yang sudah berusia 80 tahun? Apakah ia akan tumbuh normal? Apakah kesehatannya akan terganggu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui keluarga kecil mereka. Saat Cahaya mulai tumbuh, banyak yang terkejut. Ia adalah anak yang sehat dan cerdas. Meskipun Siti sering merasa khawatir apakah ia bisa melihat anaknya tumbuh dewasa. Rian, yang selalu menjadi pilar keluarga, berjanji untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anaknya. Namun, tantangan terbesar datang ketika Cahaya mulai memasuki usia sekolah. Banyak orang tua di desa yang khawatir jika anak-anak mereka berteman dengan Cahaya karena berbagai isu yang beredar. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai anak ajaib yang tidak seharusnya ada. Di tengah tekanan tersebut, Rian dan Siti tetap berusaha menjalani hidup mereka dengan normal. Mereka mengajarkan Cahaya untuk menghadapi dunia dengan keberanian dan tidak terpengaruh oleh ucapan orang lain. "Kamu adalah anugerah bagi kami," kata Siti suatu malam, sambil membelai rambut anaknya yang tertidur lelap. Namun, semakin Cahaya dewasa, semakin besar pula keingintahuannya terhadap dunia. Ia mulai mempertanyakan mengapa orang-orang memperlakukannya berbeda. "Ayah, mengapa aku selalu menjadi pusat perhatian? Mengapa teman-temanku kadang menjauh dariku?" tanyanya dengan polos. Saat itulah, Rian sadar bahwa ia harus mempersiapkan anaknya menghadapi dunia yang mungkin tidak selalu ramah. Ia mulai mengajarkan Cahaya bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, melainkan oleh seberapa besar ia bisa mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Seiring waktu,
Cahaya mulai memahami bahwa ia adalah bukti dari cinta sejati yang tidak mengenal batasan apapun. Namun, tantangan baru selalu menunggu di depan. Bagaimana perjalanan hidup Cahaya selanjutnya? Apakah ia akan terus bertahan menghadapi dunia yang penuh skeptisisme? Kisah ini masih akan terus berlanjut, dan hanya waktu yang bisa memberikan jawabannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup. Cinta sejati bisa datang dalam berbagai bentuk dan situasi, bahkan dalam kondisi yang tidak pernah kita bayangkan. Tidak peduli apa kata orang, selama kita tulus mencintai dan memperjuangkannya, kebahagiaan akan selalu menemukan jalannya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian percaya bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segalanya? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, tekan tombol like, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.